Halo adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, bersyukur sepanjang minggu ini, dari minggu ke minggu kita merasakan berkat Tuhan ya. Kakak hari ini bersama kakak-kakak guru sekolah minggu akan terus berusaha, akan terus mempersiapkan semuanya pelayanan sekolah minggu, walau dalam edisi masih di rumah saja ya. Hari ini Minggu 24 Mei 2020 kita akan mulai ibadah sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat. Ya, sekarang kakak mau menyapa semuanya dulu. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Baiklah ya. Kakak mau tanya, tadi sebelum duduk di depan TV atau di depan handphonenya sudah cuci tangan belum? Sudah ya, puji Tuhan sudah ya. Tetap untuk supaya kita menjaga dari sekarang wabah penyakit corona, jaga kesehatan mulai dari diri sendiri ya. Tetap rajin cuci tangan ya. Kalau ada waktu bersih-bersih rumah ya. Kemudian kalau mau keluar, jika ada yang penting sekali, kalau nggak penting di rumah aja ya. Kalau harus keluar pakai masker ya. Sampai di rumah ganti masker, cuci bajunya, ganti semua peralatan pakaiannya, cuci tangan. Baru boleh gabung sama kakak, abang, bapak, mama semuanya ya. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak ingatkan, ayo siapkan apa? Alkitabnya ya, siapkan apa? Catatannya, siapkan apa lagi? Persembahannya. Selama ibadah berlangsung perhatikan ya, ayo sama-sama puji Tuhan ya, baca Alkitab. Sama-sama kita berdoa ya, kita mempersiapkan dari diri kita sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Lagunya Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Ya, kita mencari Tuhan di mana-mana Tuhan ada. Di gunung yang tinggi ada, di sungai ada, Tuhan ada di mana-mana. Ayo sama-sama puji Tuhan, katakan Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Boleh lihat kakak ya gerakannya ya. Yo. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang ya. Yo, lambaikan tanganmu. Ku terbang luar angkasa. Ku selam
di gereja, di rumah, di mana saja Tuhan Yesus ada dan selalu menyertai anak-anaknya. Baiklah, kita teruskan ibadah kita. Persiapkan hati dan pikiranmu. Kita mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya sepanjang hari ini. Dari mulai tadi malam kita tidur sampai pagi hari terbangun, dan sampai saat ini kita boleh duduk memuji Tuhan, melihat ibadah sekolah minggu walaupun hanya streaming, tapi kita terus bersemangat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ayo katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami sepanjang hidupku. Adik sekolah minggu ya, nyanyi, katakan dengan sepenuh hati ucapan syukurmu kepada Tuhan, ucapan terima kasihmu untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulangi kembali, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi kembali lagu ini dari awal ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita masuk ke dalam khotum. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru,
Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami di dalam ibadah ini. Mensyukuri segala kebaikan-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi. Iya, anak sekolah minggu, kakak mau tanya ya, siapa yang menciptakan gunung? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Siapa yang menciptakan laut? Pasti Tuhan Yesus. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Tuhan Allah juga. Iya, Dia Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang besar, maha dahsyat. Semuanya Tuhan ciptakan untuk kita. Ya, gunung-gunung, di sana ada pohon-pohon yang menghasilkan buah makanan untuk kita ya. Di laut, di lembah-lembah, di sana ada ikan, hewan-hewan yang bisa juga menjadi sumber vitamin, sumber energi untuk kita kalau sudah diolah dengan baik ya. Jadi Allah kita sangat luar biasa, besar. Dia menciptakan gunung, Dia menciptakan semua untuk kebaikan kita. Ayo kita puji Tuhan, kita katakan Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil untuk Tuhan kita. Ayo semuanya masih semangat puji Tuhan, bangkit berdiri. Ayo kita puji Tuhan, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ayo kita katakan, kita puji Tuhan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, iya kan? Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia kuat, Dia berkuasa. Jadi ayo datang kepada Tuhan, berdoa, serahkan semua masalahmu kepada Tuhan, serahkan semua harapanmu kepada Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Dia kalau kita setia untuk tunduk kepada perintah Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan inginkan ya. Baiklah, kita teruskan dengan titah dan ayat hafalan. Ya, sekarang kita masuk ke titah. Kita mengucapkan titah yang kelima. Titah yang kelima beserta, apa sih artinya titah kelima itu? Nah, sekarang ikuti kakak ya. Titah kelima dan artinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah, berarti tidak bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua dari kita. Hendaklah mereka dihormati sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi senantiasa mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan.
Iya. Ayat hafalan minggu lalu apa? Ayo. Kakak tanya dulu. Adik-adik sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung, hafal enggak? Hafal, mantap. Sekarang kakak tanya dulu yang paling jauh, yaitu adik-adik sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu, hafal enggak? Hafal, banyak sekali yang hafal, luar biasa. Sekarang kakak tanya adik-adik sekolah minggu GKPS Batu Haji, hafal enggak ayat hafalan yang minggu lalu? Wih, semuanya hafal dari kelas kecil sampai kelas besar, luar biasa. Sekarang kakak kasih ayat hafalan untuk dihafal selama 1 minggu ini ya. Semuanya harus menghafal. Ayo ambil Alkitabnya, buka dari kitab Mazmur. Ayo. Di mana itu Mazmur? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Apa Perjanjian Baru? Salah. Iya benar, dari Tanjung Piayu, katanya dari Perjanjian Lama. Oke, buka Perjanjian Lama, kitab Mazmur, yaitu Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Ayo cepat. Oke, sudah dapat semua? Sudah, Kak. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Kakak baca dulu, baru nanti kakak buat gerakannya ya, biar gampang menghafal. Mazmur 121 ayatnya yang kedua, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, sekarang hafal ya lewat gerakan. Ayo, tadi Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayo kakak sekali lagi ulangi ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, nanti minggu depan harus semua buat gerakannya dan menghafal. Oke adik-adik yang baik. Oke, luar biasa. Kita lanjut ibadah kita bernyanyi. Ya, tadi sudah diingatkan untuk menghafal ayat hafalan ya. 1 ayat 1 minggu, luar biasa itu kalau memang kita kerjakan ya. Anak-anak sekolah minggu, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan minggu ini dari Mazmur. Pertolonganku ialah dari Tuhan ya. Karena Tuhan selalu tolong kita, berikan kita semua yang kita perlukan. Ya, kita puji Tuhan, katakan kita mau katakan kalau kita cinta Tuhan Yesus. Walaupun ada badai, walaupun ada virus corona, kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang menjadikan semuanya dalam kehidupan kita, agar kita belajar, agar kita semakin memahami kebaikan Tuhan, agar kita semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan tentang ayat hafalan untuk minggu depan dari Mazmur ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Iya benar ya. Kita selalu meminta pertolongan hanya kepada Dia, Tuhan yang baik, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya. Kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Mari semua siapkan hatimu, kita puji Tuhan, katakan hatiku tenang, berada dekatmu Tuhan. Kau adalah jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Kau yang pelihara hidupku. Siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan pertolongan-Mu, Tuhan, begitu ajaib. Semua ya, puji Tuhan ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di sorga, karena saat ini kami boleh menikmati kehidupan yang Kau beri. Kami punya napas kehidupan, dan kami boleh masih bernyanyi, berdoa dan bersekutu di hadapan Tuhan. Itu semua adalah kebesaran Tuhan yang mengizinkan kami untuk menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan. Kini kami mau mendengarkan Engkau, Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap mendengarkan Engkau berfirman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. Iya, terima kasih buat Tuhan yang begitu luar biasa memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan? Iya, sudah siap ya. Mari kita mau membaca firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Inang baca ya, demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku
dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya sapa adik-adik. Shalom. Iya, ada damai sejahtera buat kita semua ya. Adik-adik, saya mau tanya dulu ini sekarang. Pernah nggak kalian kesulitan? Pernah nggak kalian susah hatinya? Pernah. Karena apa ya? Semalam saya tanya loh adik-adik dekat rumahnya Inang. Saya tanya begini, Dek, kau pernah nggak kesulitan? Pernah? Pernah nggak susah hatimu? Pernah. Sekarang susah nggak hatimu? Susah. Kenapa? Saya tanya begitu. Dia bilang, di rumah saja bosan. Belajar terus di rumah bosan. Ibadah di rumah bosan. Susah hatiku, sedih kali aku, katanya. Nah, kita semua adik-adik, memang semua sekarang susah hatinya. Bukan cuma adik-adik sekolah minggu, bukan hanya adik-adik saja, tetapi mamanya juga, bapaknya juga, abangnya juga, kakak-kakaknya juga, saya juga. Semua kita semua ini sangat sulit sekarang. Semua kita sangat susah hatinya. Karena apa? Karena ada musuh kita sekarang, yaitu coronavirus, yang membuat kita tidak bisa bermain, tidak bisa bersekolah minggu, tidak bisa sekolah, tidak bisa kemana-mana. Semua susah, semua sulit karena di rumah saja. Tapi adik-adik, ketika kita merasakan susah dan sulit, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita semua yang ada di rumah, bersama dengan mama, bersama dengan bapak, bersama dengan adik-adik, atau bersama dengan semua yang ada di rumah kita, mari kita berdoa. Berdoa memohon pertolongan Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dari kesulitan ini. Supaya Tuhan menolong kita dari semua kesusahan kita ini. Nah adik-adik, khotbah kita hari ini yaitu Daud berdoa kepada Tuhan. Emang kenapa rupanya Daud? Tahu nggak siapa Daud? Daud itu raja kedua bagi bangsa Israel. Loh, sebagai seorang raja, kenapa dengan dia? Apakah dia pernah kesusahan? Ya. Apakah dia pernah kesulitan? Ya. Apa rupanya kesulitannya si Daud? Kenapa dia susah? Kenapa dia sedih? Kenapa dia sulit? Nah adik-adik sekolah minggu, karena ada musuhnya. Musuhnya selalu mencari dia kemana dia pergi. Ketika dia pergi jauh, dia cari musuhnya. Ketika pergi dia ke rumah, dicari musuhnya. Kemanapun dia pergi, dicari terus oleh musuhnya. Mau diapain rupanya dia? Mau dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Emang Daud ini salah? Emang Daud ini jahat? Karena biasanya yang dibunuh itu orang jahat. Tidak adik-adik. Bukan karena dia jahat, bukannya karena dia salah, bukan. Siapa rupanya Daud ini? Daud ini adalah orang yang sangat baik. Dia setia kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia sering bernyanyi kepada Tuhan. Dia sering berdoa kepada Tuhan. Dia selalu andalkan Tuhan. Itulah Daud. Tapi kok bisa ya dia mau dibunuh? Kenapa adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu, tunjuk tangan. Nah adik-adik sekolah minggu, Daud ini kan orangnya baik. Tapi kenapa sih mau dibunuh? Dia setia kepada Allah. Tapi kenapa mau dibunuh? Nah gini loh adik-adik, dengar ceritanya ya. Daud ini orang yang sangat setia sekali kepada Allah. Orang yang sangat baik sekali. Sehingga Tuhan memilih dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Sehingga dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin Israel.
untuk menggantikan Raja Saul. Nah, Daud ini kalau berperang, dia mampu melawan banyak orang. Dia mampu melawan sangat banyak. Sampai berlaksa-laksa. Sehingga dengan demikian bangsa Israel semua memuji-muji dia. Daud itu hebat ya. Daud itu luar biasa. Daud itu mantap sekali. Nah, mendengar semuanya itu, Saul cemburu. Hatinya resah. Mendengar semuanya ini, merasa disaingi dia. Karena dengan demikian, sepertinya dia digeser tempatnya. Nah, akhirnya dengan kecemburuannya, dia ajak kawan-kawannya. Pada waktu itu ada tentara-tentaranya Saul masih banyak. Ada 3.000-an, dia ajak. Ayo kita cari si Daud, kita bunuh dia. Dikejar-kejarlah sampai ke gua. Di dalam gua juga Daud dicari dengan para tentara-tentaranya Saul, supaya Daud dibunuh karena kecemburuannya. Adik-adik semua, siapa adik-adik yang pernah cemburu? Siapa adik-adik yang pernah susah hatinya karena orang lain berhasil? Hati-hati loh, jangan nanti merusak dirinya dan merusak orang lain. Bisa-bisa membunuh orang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau rusak hatinya oleh karena kecemburuan, kalau rusak hatinya oleh karena rasa sakit hatinya kepada orang lain, bisa lo membunuh orang lain. Jadi jangan pelihara kecemburuan, jangan pelihara sakit hati, nanti bisa merusak orang lain dan membunuh orang lain. Inilah juga yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Akhirnya sedihlah hatinya Daud. Dia merasa terganggu hatinya. Tapi Daud ini baik loh. Dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau membunuh Saul. Walaupun ada kesempatan baginya untuk membunuh Saul, dia mah nggak mau. Karena apa? Dia sangat baik. Nah, dia sangat setia kepada Tuhan. Dia tidak mau merusak orang lain, dia tidak mau mengganggu orang lain, dia tidak mau bertengkar kepada orang lain. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Begini doanya, Tuhan, ada loh yang memusuhi aku, ada yang mau menyerang aku, ada yang mau membunuh aku, ada musuh-musuh mengintai aku. Dicurahkan semua apa yang dalam hatinya, kesedihannya. Dicurahkan semua kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya, kesulitan hatinya kepada Tuhan. Dan inilah doanya si Daud, teks khotbah kita ini. Apa katanya? Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Jawablah doaku. Inilah doanya si Daud kepada Tuhan. Daud mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan pernah berkata kepada Daud, carilah wajahku kapan saja dan di mana saja. Di dalam kondisi apapun carilah wajahku. Nah adik-adik, Daud mencari Tuhan, makanya dia katakan, saya mencari wajahmu, ku cari engkau Tuhan. Oleh karena itu jangan sembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hambamu ini dengan murka. Janganlah membuang aku. Janganlah meninggalkan hambamu yang lemah ini Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan berlutut di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menolong. Karena Daud mengatakan, engkaulah pertolonganku. Sama seperti nyanyian kita tadi. Engkaulah pertolonganku. Karena hanya Tuhan saja yang menjadi pertolongan kita. Di masa-masa sulit kita, di masa-masa susah kita, hanya Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup kita. Nah adik-adik sekolah minggu, apa yang menjadi kesusahanmu sekarang? Coba ceritakan. Susahkan, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang susah karena virus. Saya sedang susah karena coronavirus ini. Tolonglah Tuhan. Tolonglah
tolonglah bangsamu, tolonglah saudaraku, tolonglah semua dunia ini. Nah, adik-adik semua, kita semua, anak-anak sekolah minggu, mama, bapak, kakak-kakak, abang-abang, semua bersatu berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan menolong kita dari coronavirus ini, supaya kita selamat. Ini sekarang musuh kita ya. Musuh kita sekarang adalah virus yang banyak mematikan orang, banyak menyengsarakan orang. Siapa saja, mau mama-mama, bapak-bapak, anak kecil, semua. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong kita dari virus ini. Apapun yang menjadi kesusahanmu, apapun yang menjadi kesulitanmu, saat ini mari berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selamatkan kita dari semua kesusahan kita. Kalau Daud diselamatkan Tuhan dari kesusahannya, dia selamat, dia aman, dia damai. Saul tidak jadi membunuhnya, bahkan mereka berdamai, mereka bersama, mereka saling memaafkan. Karena apa? Karena doanya Daud kepada Tuhan. Begitu juga kita saat ini, ketika anak-anak Tuhan semua berdoa di rumah masing-masing, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan sukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama berdoa terus kepada Tuhan untuk menghentikan virus, musuh-musuh kita sekarang, musuh dunia, musuh banyak orang, yaitu virus corona. Supaya kita bisa beribadah lagi di gereja, supaya kita bisa sekolah lagi, supaya kita bisa jalan-jalan, dan supaya kita bisa bersama dengan teman-teman kita. Nah, kalau Daud mengatakan Tuhan pertolongannya, kita juga Tuhan menjadi pertolongan kita. Tuhan menjadi kekuatan kita, Tuhan menjadi keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Daud diselamatkan dan dia merasakan damai oleh karena pertolongan-Mu. Pada saat ini Bapa, kami mohon Engkau juga menyelamatkan kami. Engkau juga menyelamatkan bangsa kami, menyelamatkan dunia ini dari virus corona. Itulah musuh terbesar sekarang Bapa, yang menakutkan banyak orang karena banyak merenggut nyawa, banyak menyusahkan banyak orang. Oleh karena itu Bapa, lindungilah semua anak-anak-Mu, selamatkanlah kami Bapa, dengan menyelesaikan semua musuh-musuh kami, yaitu virus corona pada saat ini, atau apapun yang menjadi musuh-musuh yang menjadi hati kami susah, yang menjadikan hati kami sulit, yang menjadikan hati kami sedih. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, karena Engkaulah penolong bagi kami, karena Engkaulah kekuatan kami yang bisa menyelamatkan kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu semua. Kau tambah-tambahkan kesehatan, kebaikan, kepintaran, sehingga semuanya menjadi anak-anak baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan seperti Daud. Lindungi juga orang tua kami, sehingga semuanya diberi kekuatan dan kesehatan. Lindungi juga bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau menyelesaikan perkara-perkara yang sulit yang kami temui, yang membuat kami menderita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Daud menerima jawaban doanya, kami juga yakin Tuhan menjawab doa kami. Kami percaya akan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita puji Tuhan sudah dengarkan firman Tuhan. Untuk respon dari firman Tuhan, ayo kita puji Tuhan. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan yang memimpin langkah. Tenanglah kini hatiku,
Tuhan yang pimpin langkah kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Siapkan persembahanmu di tangan kanan. Berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Ayo sama-sama katakan, hubere doon hubani harajaon bata. 2, 3, ya. Hubere doon hubani harajaoni naibata. Dalam bahasa Indonesia kita katakan bersama, apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya, dengan sukacita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil puji Tuhan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yo, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali ada kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Sekali lagi kita nyanyi ya, boleh tepuk tangan ya. Ayo nyanyikan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, atas penyertaan dan kasih-Mu sepanjang ibadah kami ini. Kami sudah memberikan hidup kami dan juga persembahan yang Kau berikan daripada berkat-Mu kepada kami untuk memperluas kerajaan Allah. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan juga memberikan hati yang mau memberi dari hidup kami, memberikan hati, pikiran, jiwa dan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa. O Yesus Sasomani, O Yesus Sasomani, Hanami Hagano, Pasada Uhur Nami, Aseto Ranggano, Sing bodalan nami salakana torsa, lupama soman nami torang ageluja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.